Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya. Untuk materi saya lanjutkan. Saya tidak lagi presentasi menggunakan PowerPoint, namun saya langsung berbicara di implementasinya. Kali ini kita melanjutkan dengan menambahkan beberapa fungsi dari satu halaman web yang misalnya untuk edit atau hapus ataupun yang lain ya. Jadi masih kita dengan materi atau bahan di contoh yang terakhir, yaitu berkaitan dengan navigasi dan menampilkan data. Kalau yang terakhir kalau tidak salah ini ya, menampilkan kolom NIM, nama, alamat, dan umur. Nah, untuk kali ini kita akan tambahkan, yaitu edit untuk memanipulasi data, nanti juga hapus, dan juga untuk menambahkan data baru. Saya mulai dari edit ya. Mudah-mudahan masih disimpan file belajarnya. Kita buka ya, ketika tampil halaman ini, kita tambahkan kolom untuk meletakkan tombol atau link untuk aksi ya. Ini saya namakan kolomnya aksi ya. Nah, di sana saya memodifikasi home yang pada mulanya hanya terdiri dari 4 kolom, saya tambahkan 1 kolom lagi. Kemudian di bagian bawah, yang di bagian bawah aksi ini ya, saya tambahkan seperti ini. Nah, sementara Anda fokus dulu atau lihat di baris ke-23, yaitu fungsinya untuk edit. Nah, ini saya kasih enter supaya ada jarak. Nah, kemudian maksudnya adalah ketika salah satu link ini saya klik, maka akan membawa isi data ke suatu halaman yang intinya kita bisa mengganti nilai ataupun isi dari data tersebut ya. Saya ulangi, ketika tombol ini diklik, maka yang kita pilih ini akan diedit ya. Nah, kalau Anda lihat linknya di bawah ya, di bawah sini ya, ini saya arahkan di NIM yang 1001. Anda lihat di sana ada semacam tambahan variabel ya, karena ini menggunakan link. Saya tambahkan variabel halaman edit ya, kemudian ada NIM itu 1001. Kalau saya arahkan ke bawah, ini berubah sesuai dengan link yang ada atau yang sesuai baris atau recordnya ya. Nah, ini tujuannya adalah ketika misalnya yang 103 ini saya klik, maka nilai-nilai yang ada di atas, yang ada di URL ini saya ambil pakai get ya, sehingga nanti diambil pakai get baru ditampilkan di kolom isian ini. Nah, untuk proses editnya sendiri, ini tadi linknya ya. Jadi kita ambil menggunakan metodenya get ya. Jadi saya menempatkan variabel secara manual di sini. Namun ini sesuai dengan urutan dari query-nya ya. Kalau kemarin hanya menampilkan NIM, sekarang hasil dari NIM atau nilainya NIM ini saya tampung di nanti menjadi sebuah variabel. Arahnya kemana? Ya, ini ke suatu link ya. Linknya tidak berupa halaman .php, namun ini menjadi kita pakai kemarin karena di indeks kita kemarin membaca variabel hal ya, yang mana pakai perintah switch. Ini kita deteksi kalau tadi ini hal atau variabel hal itu berisi edit, maka yang dijalankan adalah file edit php pada folder page. Nah, kebetulan sudah saya bukakan di sini ya. Nah, tadi ada NIM, kemudian nama, alamat, dan umur yang kita berikan satu nilai dari hasil query ya. Kemudian di edit sendiri, ini nilai dari variabel kita ambil pakai perintah get, kita tampung misalnya dengan nama variabel yang sama biar agak lebih mudah. Nah, kemudian ini saya menggunakan tabel dalam tabel supaya hasilnya lebih rapi.
Jadi kalau Anda lihat ini ya lumayan rapi lah ya, meskipun tidak menggunakan CSS. Karena kalau saya pakai CSS mungkin agak panjang, Anda agak bingung nanti ya. Ini saya singkat saja. Tabel yang pertama untuk meletakkan membuat layout, kemudian tabel yang selanjutnya adalah untuk membuat supaya kolom ini dan ini lebih rapi ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, di atas di baris 10 Anda lihat ada suatu perintah namanya form, nanti action ini tetap menuju halaman yang sama karena ini yang diakses adalah index. Namun saya menempatkan variabel hal, itu saya isi simpan edit ya. Ini kita bahas nanti saja. Nah, sekarang kita kembali lagi ke variabel yang sudah kita ambil pakai get, dimana saya tampilkan ke kotak isian atau input ya, tipenya teks, value-nya mulai dari nama, alamat, dan umur. Nah, kenapa name itu tidak kita edit? Nah, biasanya dalam aturan sistem informasi salah satunya adalah name-nya ini karena di sini sifatnya sebagai, kita anggap sebagai primary key di sana atau yang unik, maka kalau ini ikut diubah, maka untuk nanti perintah simpannya agak kesulitan. Jadi untuk name memang tidak kita edit ya. Nah, misalnya dari umur 25 kita ubah menjadi umur 21 ya. Kita simpan. Nah, Anda lihat variabelnya simpan edit. Nah, kita cek di indeks simpan edit, arahnya ke simpan edit.php di folder page. Nah, kita lihat simpan edit. Nah, kenapa di sini tidak menggunakan get? Kita lihat tadi kita di sini menggunakan metode post ya. Karena apa? Kita menggunakan form ya, lebih enak. Form itu saya pakai tombol. Kemudian jangan lupa setiap variabel dari komponen itu akan ikut di proses post. Nah, kenapa name ini saya berikan tipenya hidden? Karena di sini kan tidak disertakan komponen ya. Saya memasukkan atribut komponennya dalam bentuk hidden, sehingga value name dengan variabel name akan ikut terproses pada metode post. Tadi dibuka atau diarahkan ke simpan edit.php ya, dimana karena metodenya post, otomatis saya manggilnya juga pakai post. Baris 7 ini berlaku atau digunakan untuk perintah update query. Nah, kemudian jika baris 9 ya, proses dari query itu dilaksanakan ya, kita bisa cek nanti menggunakan baris 10 apakah perintahnya berhasil atau tidak. Jika variabel result ini maksudnya adalah jika ini ya berisi ringkasan dari nomor 9 itu berhasil dieksekusi, maka baris 11 itu yang akan dijalankan. Apabila proses yang variabel result ini gagal, maka yang dijalankan adalah baris 14. Nah, selanjutnya kita tinggal menampilkan pesan saja ya. Anda lihat pesannya berhasil. Nah, 103 dari mana? Kita ambilkan dari name ya, karena name-nya kan kita ambil dari post. Nah, kemudian supaya tidak langsung bisa diketahui hasilnya berubah atau tidak, maka langsung saya panggil home, di mana home tadi isinya adalah menampilkan daftar dari yang sudah kita query dari tabel TB mahasiswa itu ya. Jadi ketika berhasil diupdate langsung menampilkan, karena yang di home.php ini kan dia query, begitu ya. Ini proses untuk edit. Kemudian untuk proses hapus, di sini sengaja saya berikan dua contoh. Maksudnya kok ada dua apa? Yang pertama adalah ini menghapus tanpa konfirmasi. Jadi hanya menjalankan perintah seperti edit tadi, langsung nanti kalau misalnya variabel hal isinya hapus, maka ini langsung menghapus atau menjalankan page
folder page, kemudian file yang dipanggil hapus.php. Yang saya pakai acuan hanya nim saja ya, dimana nanti ketika nim sudah bisa saya panggil atau kita ambil ditaruh di variabel nim, maka tinggal dijalankan baris yang nomor 4, yaitu query untuk menghapus ya. Saya kira nggak ada masalah. Seperti yang tadi ini, apabila perintah query-nya berhasil maka baris tujuan dijalankan, apabila tidak maka baris 10 yang dijalankan. Nah, di sini kelemahannya adalah kalau ini asal kita hapus, ya ini rawan orang bisa salah pencet ya kedepannya kalau Anda membuat satu sistem begitu. Nah, langkah lebih baik kalau kita terapkan, kita kembali ke yang selanjutnya ya. Jadi ini hapus yang pertama, ini hapus yang kedua. Di sini saya menggunakan tambahan Java ya perintahnya. Jadi di sini saya keluarkan dulu, saya tutup PHP-nya. Kemudian ini baris 27 ini adalah sudah istilahnya itu bukan PHP, tapi ini menggunakan JavaScript, yang mana ini saya pakai untuk konfirmasi. Nah, lalu kenapa kok di dalamnya ini ada PHP lagi yang dibuka? Maksudnya adalah saya mengambil fungsi untuk pemrosesan variabel halaman ya. Jadi memang agak ribet kelihatannya. Ini saya buka lagi PHP, saya tutup, kemudian on click-nya ini masih kembali lagi ke Java. Lalu selesai kembali lagi membuka PHP. Saya kira nggak masalah ya, hanya ditambahkan. Nah, tujuannya adalah ini sebagai konfirmasi ya, otomatis fungsi dari JavaScript nanti akan memberikan semacam dialog. Nah, yakin dihapus, kalau tidak ya nggak akan jadi diproses. Tapi kalau iya, maka ini akan dijalankan. Prosesnya adalah sama. Ini untuk link penghapusan membaca variabel hal yang isinya hapus, dan variabel name yang kita pakai nanti untuk acuan menghapus tetap sama. Sekali lagi, karena ini variabel hal isinya hapus, maka nanti larinya adalah ke hapus.php. Hingga ini yang menjadi concernnya adalah acuan yang mau kita hapus. Jadi itu tadi untuk penghapusan kita tetap lebih aman saya kira menggunakan yang model seperti ini. Ada banyak cara untuk melakukan konfirmasi. Bisa menggunakan yang model JavaScript seperti ini, dialog atau jendela begitu ya. Atau untuk konfirmasi yang lain bisa diakali, misalnya seperti ini ya, hapus, nanti di pemroses hapus misalnya kalau dipisah menggunakan file seperti ini, ditambahkan lagi ngecek ya. Jadi kalau misalnya NIM-nya ini terkait dengan tabel yang lain, berarti gagal dihapus. Namun kalau tidak ada relasi dengan yang lain, misalnya NIM-nya tidak digunakan di tabel lain, itu bisa dihapus. Nah, contoh kalau saya pernah membuat itu di tabel transaksi. Kalau misalnya NIM-nya ini mau dihapus, ngecek dulu transaksi pembayaran apakah di tabel itu NIM-nya dipakai. Kalau pernah NIM itu melakukan transaksi, maka idealnya juga tidak boleh dihapus, karena nanti akan rancu ketika dibuatkan laporan mengacu NIM-nya ternyata sudah dihapus, otomatis datanya akan kacau nanti ya. Itu nanti dikembalikan lagi kepada Anda selaku programmer bagaimana mengkreasikan tapi tetap mengedepankan unsur keamanan dari sistem informasi yang Anda buat ketika misalnya Anda melakukan suatu penghapusan. Oke. Ini sekilas tentang proses menghapus. Yang selanjutnya yaitu menu insert. Jadi ada fasilitas di mana untuk entry sebuah data pada satu sistem kita memerlukan sebuah form ya. Nah, untuk form sendiri di sini saya tidak terlalu rumit ya, artinya masih sederhana saja, tidak CSS. Kalau kita lihat ada variabel hal, itu saya isi nilainya insert. Nah, ketika di indeks ini lebih mudah, biar mudah saja saya samakan. Ini mengakses insert.php. Di sini hanya sebuah
form saja ya, tidak ada akses atau koneksi ke database. Yang mana yang perlu diperhatikan adalah baris 7. Ini actionnya nanti variabel hal saya isi simpan insert ya, kemudian metodenya post, kemudian ada komponen submit ya berupa tombol. Nah, kita lihat kalau nanti variabel hal isinya adalah simpan insert, nanti di sini kita set supaya masuk atau menjalankan simpan insert .php. Nah, simpan insert sendiri tadi karena menggunakan metode post seperti biasa langsung kita siapkan nama variabel yang sama untuk menampung nilainya. Kemudian baris ke-7 ini adalah perintah dari MySQL untuk insert data ke tabel yang dijalankan oleh PHP. Yang perlu diperhatikan itu adalah ketika tipe datanya itu teks ataupun integer ataupun yang lain, maka penulisannya akan berbeda. Kalau kita lihat struktur dari tabel TB mahasiswa, NIM dan umur itu integer, yang lainnya variabel karakter atau varchar. Nah, NIM dan umur itu ketika kita mau insert data tidak saya pakai tanda double petik. Yang mana double petik hanya saya pakai untuk yang tipenya karakter atau variabel karakter saja. Yang tipenya integer, angka, langsung tidak saya berikan tanda petik. Ini juga sama, baris 9 ini yang menjalankan eksekusi dari nomor 7, baris nomor 7. Sementara nanti variabelnya yang kita tampung di baris 9 ini kita cek, kalau ini berhasil maka baris 11 itu yang diproses, apabila gagal maka baris 14. Oke, gitu ya. Nah, kita coba misalnya kita insert data 1002, kemudian namanya misalnya Evi, kemudian alamatnya misalnya Kediri, umurnya 23, kita simpan. Nah, ternyata tidak ada kendala. Jadi itu saya kira sekilas tentang suatu gambaran bahwa proses dari select sudah kita wakilkan di sini, kemudian edit ada, hapus ada, dan insert pun ada. Nah, saya berharap untuk tugas akhirnya segera dicicil ya. Nanti itu juga sebagai penentu kelulusan untuk mata kuliah ini. Oke, saya kira itu terkait dengan materi lanjutan tentang select, kemudian edit, insert, ataupun delete yang merupakan kombinasi atau kita menjalankan perintah query MySQL menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nanti saya kirimkan juga contoh ini yang sudah jadi. Namun pesan saya tetap Anda mencoba ya. Saya kira itu, nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.